Namaku Muhammad Reza. Tanggal 12 Juli tahun 2019. Menjadi hari yang tak akan pernah bisa kulupakan. Meski saat itu aku sama sekali tidak menyadari bahwa hidupku akan berubah setelahnya. Aku berdiri di kaki Gunung Lawu, tepatnya di jalur pendakian Cemoro Sewu, dengan ransel biru di punggung dan semangat yang membara di dada. Udara pagi begitu sejuk, kabut tipis menggantung seperti selimut lembut yang membungkus pepohonan pinus di sekelilingku. Bagiku, mendaki gunung adalah pelarian dari penatnya kehidupan kota. Aku bekerja sebagai editor video di Solo, dan setiap akhir pekan, aku selalu mencari tempat sunyi untuk menenangkan pikiranku. Gunung Lawu adalah salah satu favoritku, tenang, megah, dan penuh cerita. Pagi itu aku tidak sendirian. Dua sahabatku ikut serta, Dimas, yang selalu ceria dan penuh rasa ingin tahu, serta Wulan, pendaki perempuan yang terkenal teliti dan berhati-hati. Cuacanya bagus banget, kata Dimas sambil mengangkat kamera kecilnya. Kayaknya kita bakal dapat pemandangan terbaik, tambahnya dengan senyum lebar. Aku mengangguk. Gunung Lawu terlihat begitu ramah hari itu. Langit biru bersih, angin berhembus pelan, dan suara burung terdengar merdu di antara pepohonan. Tak ada tanda apapun tentang hal aneh yang akan kami alami. Kami mendaftarkan diri di pos pendakian, mencatat nama dan tujuan, lalu melangkah masuk ke jalur hutan. Jejak tanah basah, akar-akar besar, dan aroma dedaunan segar menyambut langkah kami. Saat itu, pikiranku hanya tertuju pada satu hal, mencapai puncak dan menikmati matahari terbit. Aku tidak tahu bahwa di balik ketenangan Gunung Lawu, ada sesuatu yang sedang memperhatikanku sejak langkah pertama. Dan perasaan itu, perasaan seperti diawasi, baru akan benar-benar terasa. Beberapa jam kemudian, saat kami semakin masuk ke dalam hutan Gunung Lawu, dadaku tiba-tiba terasa lebih sempit, seolah udara di sekitarku menipis tanpa sebab yang jelas. Namaku Muhammad Reza, dan aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dalam perjalanan ini. Langkah kakiku terdengar jelas di atas tanah lembab, tapi di sela-selanya, aku mendengar langkah lain, pelan, tertata, seolah mengikuti jarak yang sama denganku. Setiap kali aku menoleh ke belakang, yang kulihat hanya Dimas dan Wulan berjalan beberapa meter di belakangku. Kalian dengar itu enggak? Tanyaku. Dengar apa? Wulan menghentikan langkahnya, seperti ada yang ikut melangkah di belakang kita. Dimas tertawa kecil. Mungkin cuma ranting jatuh atau hewan kecil. Di gunung itu biasa. Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku tidak ikut tertawa. Ada sesuatu yang membuat tengkukku terasa dingin, meski matahari sudah naik tinggi. Semakin kami berjalan, hutan terasa semakin rapat. Kabut tipis mulai turun, menyelip di antara batang-batang pohon, membuat jarak pandang semakin pendek. Suasana yang tadi hangat perlahan berubah menjadi sunyi yang terasa berat. Beberapa kali aku merasa seperti melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Saat kuperhatikan, tak ada apapun. Namun perasaan diawasi itu tidak pernah pergi. Di dalam diriku, muncul kegelisahan yang aneh, bukan rasa takut, tapi seperti ada sesuatu yang sedang menungguku. Dan aku tidak tahu, apakah yang menunggu itu adalah jawaban, atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Keraguan itu terus berputar di kepalaku ketika kami tiba di sebuah tanah lapang kecil yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Aku duduk di atas batang kayu tumbang, mencoba menenangkan napas. Dimas sibuk mengambil foto, sementara Wulan mengecek peta jalur. Segalanya terlihat normal, terlalu normal, seolah gunung ini sedang berpura-pura ramah. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Di sela desiran dedaunan, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Reza, suara itu sangat pelan, namun jelas menyebut namaku. Aku berdiri refleks. Kalian manggil aku. Dimas dan Wulan menoleh bersamaan. Enggak, jawab mereka. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu terasa dekat, seperti berasal dari balik pepohonan di sisi jalur. Tapi di sana hanya ada kabut dan bayangan batang pohon. Reza, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tanganku gemetar. Tidak mungkin seseorang asing tahu namaku. Kami baru saja mendaftar di pos beberapa jam lalu. Aku menatap ke arah hutan. Ada perasaan aneh di dalam dadaku, seolah ada sesuatu di sana yang mengenalku. Jauh sebelum aku datang ke Gunung Lawu, Wulan memegang lenganku. Kamu pucat, kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya tidak. Karena untuk pertama kalinya sejak memulai pendakian, aku merasa Gunung Lawu bukan hanya tempat,
tapi seperti makhluk hidup yang sedang menyapaku. Dan sapaan itu terdengar seperti sebuah undangan, atau mungkin sebuah peringatan. Aku menelan ludah, menatap ke arah pepohonan yang berdiri kaku seolah sedang menyembunyikan sesuatu di balik bayangannya. Aku merasa kita sebaiknya lanjut saja, kataku pelan, berusaha terdengar tenang. Namun di dalam diriku, kegelisahan mulai berubah menjadi firasat yang sulit dijelaskan. Kami melanjutkan perjalanan, tapi langkah kami tak lagi seirama seperti tadi. Wulan terlihat semakin sering menoleh ke belakang. Sementara Dimas yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Beberapa ratus meter dari tempat istirahat tadi, jalur mulai bercabang. Satu jalur terlihat biasa, sering dilewati pendaki. Satu lagi sempit, ditumbuhi lumut dan nyaris tertutup semak. Tiba-tiba, dari arah jalur sempit itu, terdengar suara langkah pelan. Lalu berhenti. Dengar itu, bisik Wulan. Aku mengangguk, jantungku terasa berdebar. Di balik kabut, tampak sebuah sosok berdiri diam. Tingginya hampir menyamai pohon kecil di sekitarnya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri menghadap ke arah kami. Siapa itu? Gumam Dimas. Aku mencoba memanggil. Halo, kami pendaki. Tak ada jawaban. Kabut bergerak perlahan, dan dalam sepersekian detik, sosok itu menghilang. Hanya jejak samar di tanah lembab yang tertinggal, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Aku merasakan dingin menjalar dari kaki hingga tengkuk. Itu bukan ilusi, itu bukan bayangan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, kami tidak sedang sendirian di Gunung Lawu. Kesadaran itu membuat langkah kami terasa lebih berat, seolah setiap pijakan membawa kami semakin jauh dari dunia yang kami kenal. Aku berjongkok, memperhatikan jejak samar yang tertinggal di tanah lembab. Bentuknya tidak seperti sepatu pendaki, lebih seperti bekas telapak yang aneh, terlalu rapi dan terlalu lurus. Jejak ini menuju jalur sempit, bisik Wulan. Dimas menggeleng. Jalur itu jarang dilewati. Kenapa ada orang di sana? Aku tidak punya jawaban. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang seperti ditarik oleh arah itu, seolah jalur sempit tersebut sedang memanggil namaku lagi tanpa suara. Kabut semakin tebal, menutup pandangan hingga beberapa meter saja. Suara hutan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang membuat telinga berdenging. Tiba-tiba, terdengar suara ranting terinjak dari arah depan. Aku mengangkat kepala, dan di antara kabut yang berputar pelan, aku melihat siluet yang sama seperti tadi. Sosok itu berdiri membelakangi kami, seolah menunggu. Dia, seperti memberi isyarat, ujar Dimas dengan suara bergetar. Sosok itu melangkah pelan ke arah jalur sempit, lalu berhenti sejenak, menoleh sedikit, seolah memastikan kami melihatnya. Hatiku berdegup keras. Apapun itu, ia tidak menghilang kali ini. Ia justru mengajak, dan aku sadar, jika kami mengikutinya, tidak ada jaminan kami bisa kembali seperti semula. Namun justru kesadaran itulah yang membuat kakiku bergerak maju tanpa bisa kucegah. Reza, tunggu, bisik Wulan, tapi suaranya terdengar jauh, seolah tertelan kabut. Sosok itu terus melangkah pelan di depan kami, menyusuri jalur sempit yang hampir tertutup tumbuhan. Tidak ada suara langkah yang jelas darinya, tapi kami bisa melihat siluetnya bergerak seperti bayangan yang hidup. Jalur itu terasa berbeda, udara lebih dingin, dan pepohonan tumbuh lebih rapat, seakan membentuk lorong alami. Bahkan suara burung pun lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan. Dimas memegang lenganku. Aku nggak suka tempat ini. Aku mengangguk, tapi di dalam diriku muncul tekad aneh. Aku harus tahu siapa atau apa sosok itu. Tiba-tiba sosok itu berhenti di depan sebuah batu besar yang dipenuhi lumut. Ia berdiri tepat di hadapan batu itu, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Kami bertiga berdiri membeku. Di batu itu terukir simbol aneh dan sebuah tulisan samar yang hampir tak terbaca. Aku mendekat dan mengusap permukaannya. Tulisan itu menyebut satu nama, Muhammad Reza. Tubuhku terasa lemas. Bagaimana mungkin namaku ada di sini, di tengah Gunung Lawu, di tempat yang bahkan tak tercantum di peta? Saat itulah aku mengerti, konflik ini bukan kebetulan. Gunung ini seolah telah menungguku sejak lama. Pemikiran itu membuat kepalaku berdenyut, seakan setiap detik di tempat itu menarikku semakin dalam ke sebuah rahasia yang tidak ingin kubuka. Ini pasti cuma kebetulan, kata Dimas, meski suaranya terdengar tidak yakin. Tulisan itu bisa saja nama orang lain, namun aku tahu, di dalam hatinya pun ia merasa ada sesuatu yang salah. Aku menatap kembali ukiran di batu itu. Bentuk hurufnya tua,
seolah sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Padahal aku baru pertama kali menginjakkan kaki di jalur sempit ini. Kalau ini memang tentang aku, gumamku, aku harus tahu kenapa. Wulan menatapku tajam. Reza, ini berbahaya. Kita bisa kembali ke jalur utama. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada ketakutan di dalam dadaku, tapi ada juga dorongan yang jauh lebih kuat, keinginan untuk menemukan kebenaran. Kalau kita balik sekarang, kataku, pertanyaan ini akan selalu menghantuiku. Sosok misterius itu mungkin sudah pergi, tapi jejaknya masih terasa di udara. Aku menetapkan satu tujuan dalam hati. Aku akan mengikuti jejaknya dan mencari tahu apa hubungan antara diriku dan Gunung Lawu. Dan sejak saat itu, perjalanan ini bukan lagi sekadar pendakian, melainkan pencarian jawaban tentang diriku sendiri. Aku melangkah lebih dulu, meninggalkan batu bertuliskan namaku di belakang, seolah menutup pintu menuju kehidupan yang lebih tenang. Jalur sempit itu semakin menanjak dan berliku. Akar-akar besar muncul seperti tangan yang mencengkram tanah, dan kabut menggantung rendah, membuat segala sesuatu tampak samar dan asing. Beberapa kali aku merasa seperti melihat sosok itu di depan, tapi setiap kali aku mendekat, yang tersisa hanya bayangan kabut. Seperti kita sedang dipandu, bisik Wulan. Aku mengangguk. Perasaanku pun sama, ada sesuatu yang mengarahkan kami, meski kami tidak tahu kemana. Tiba-tiba, kami tiba di sebuah area terbuka kecil. Di tengahnya berdiri pohon tua dengan batang besar dan cabang-cabang yang menjulang seperti jari-jari raksasa. Di bawah pohon itu, ada batu-batu kecil yang disusun rapi membentuk lingkaran. Aku merasakan getaran halus di dadaku, seolah tempat ini menyimpan cerita yang sangat lama. Dimas berbisik, tempat ini rasanya seperti sedang menunggu seseorang. Aku menatap pohon itu, dan tanpa sadar, aku melangkah ke tengah lingkaran batu. Di saat itulah, angin berhembus kencang, dan suara yang sama seperti sebelumnya terdengar lagi. Reza, kali ini bukan dari hutan, tapi dari dalam diriku sendiri. Suara itu membuat tubuhku bergetar, seolah ada sesuatu yang terbangun di sudut pikiranku yang paling dalam. Sekejap, pemandangan di sekitarku berubah. Aku masih berdiri di bawah pohon tua itu, tetapi dalam benakku muncul gambaran lain, sebuah masa yang terasa asing. Namun begitu nyata, aku melihat seorang pria muda berdiri di tempat yang sama, mengenakan pakaian lama. Wajahnya tidak jelas, tapi tatapannya terasa sangat dekat denganku. Ini tempatmu, katanya pelan. Aku tersentak. Tempat siapa? Namun bayangan itu menghilang, meninggalkan rasa hangat dan dingin yang bercampur di dadaku. Wulan menggenggam bahuku. Reza, kamu terlihat seperti melamun. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, meski pikiranku masih dipenuhi oleh potongan kenangan yang bukan milikku. Kenangan tentang seseorang yang pernah datang ke Gunung Lawu dengan tujuan yang sama, mencari jawaban. Aku mulai menyadari, mungkin sosok misterius itu bukanlah orang asing. Mungkin ia adalah bagian dari cerita yang belum selesai. Dan jika aku ingin keluar dari jalur ini dengan selamat, aku harus menyusun kembali cerita itu potongan demi potongan. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah aku siap menerima apapun yang akan kutemukan? Pertanyaan itu bergema di kepalaku saat kami meninggalkan area pohon tua, seolah gunung sendiri menunggu jawabanku. Langit mulai berubah. Awan kelabu perlahan menutup cahaya matahari, membuat suasana semakin muram. Jalur yang kami lalui kini terasa menurun, padahal seharusnya kami terus mendaki. Kompas Dimas berputar tak menentu, jarumnya tak mau diam. Ini aneh, gumamnya. Arah utara seperti hilang. Aku berhenti sejenak. Di hadapanku, jalur bercabang lagi, dan di salah satu cabang itu, sosok misterius kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri menghadap kami, diam, dengan sikap seperti seseorang yang sedang menunggu jawaban. Tanpa suara, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah. Dadaku bergetar. Ada dorongan kuat untuk mengikuti isyarat itu, seolah sebuah janji lama sedang ditagih. Aku akan ikut, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada yang lain. Wulan menatapku cemas. Ini pilihanmu? Ya, aku mengangguk. Dalam hati, aku menetapkan tujuan yang kini tak bisa kutarik kembali. Aku harus menuntaskan apapun yang pernah tertinggal di gunung ini meski aku belum tahu bentuk akhirnya. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan jalur sunyi di hadapan kami. Dan aku sadar, mulai detik ini, setiap langkah bukan lagi tentang naik atau turun, melainkan tentang memenuhi janji yang entah kapan pernah kubuat.
Pikiran itu membuatku melangkah ke jalur yang ditunjuk sosok misterius. Meski setiap insting dalam tubuhku ingin berhenti, kabut semakin tebal. Bahkan suara langkah kami sendiri terdengar teredam, seperti kami berjalan di dunia yang berbeda. Beberapa menit berlalu, tapi pemandangan di sekitar kami terasa tidak berubah. Pepohonan yang sama, batu yang sama, seolah kami berputar di tempat yang sama. "Reza, aku merasa kita tersesat," kata Wulan dengan nada cemas. Aku mengeluarkan peta. Garis-garis di atasnya tak lagi cocok dengan jalur yang kulihat. Seolah gunung Lawu telah menghapus dirinya sendiri dari kertas itu. Dimas menunjuk ke depan. "Tadi kita lewat batu itu, kan?" Aku mengangguk. "Itu batu yang sama. Kami memang berputar." Dan di tengah kebingungan itu, sosok misterius muncul lagi, kali ini berdiri tepat di tengah jalur, memandang kami tanpa gerak. Aku melangkah mendekat. "Apa yang kamu mau dariku?" Tidak ada jawaban, hanya kabut yang berputar di sekelilingnya. Perasaanku runtuh. Semua usahaku mengikuti petunjuknya justru membawa kami ke dalam lingkaran tanpa akhir. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku telah membuat pilihan yang salah. Dan jika itu benar, kami bertiga bisa terjebak di sini tanpa pernah menemukan jalan keluar. Pikiran itu membuat napasku terasa berat, seolah kabut telah masuk ke dalam dadaku. Sosok misterius itu perlahan menghilang lagi, meninggalkan kami dalam lingkaran yang sama. Aku mencoba melangkah ke arah lain, tapi setiap jalur selalu kembali ke tempat ini. Pohon yang sama, batu yang sama, keheningan yang sama. Wulan mulai gemetar. "Reza, kita harus lakukan sesuatu. Kita nggak bisa terus di sini." Aku menutup mata sejenak. Di dalam diriku, suara yang pernah memanggil namaku kembali terdengar. Kali ini bukan seperti bisikan, melainkan seperti permintaan. "Dengarkan," katanya di dalam pikiranku. Aku membuka mata. Ada satu jalur kecil yang belum kami coba, hampir tertutup oleh semak. Rasanya bukan jalur biasa, tapi mungkin itulah satu-satunya pilihan. "Ke sana," kataku pelan. Dimas ragu. "Itu kelihatan lebih berbahaya." Aku mengangguk. Tapi semua jalan lain tidak membawa kita kemanapun. Kami bertiga saling berpandangan. Pilihan kami semakin menyempit, dan waktu terasa seolah berhenti. Jika jalur ini juga gagal, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Namun dengan sisa keberanian yang kupunya, aku melangkah ke jalur sempit yang hampir tertelan semak itu. Ranting-ranting menyentuh lenganku, dan tanah di bawah kaki terasa licin. Kabut tidak lagi putih, melainkan keabu-abuan, membuat segala sesuatu terlihat seperti potongan mimpi yang tidak utuh. Beberapa langkah kemudian, aku mendengar suara Dimas tertinggal di belakang. "Reza, aku merasa jalur ini tidak ingin kita lewat." Aku berhenti. Di depan kami, jalur itu tiba-tiba seakan memudar, seperti tidak benar-benar ada. Wulan menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah gunung ini sedang menguji kita. Aku menelan ludah. Semua yang telah kulakukan mengikuti sosok itu, mempercayai petunjuk-petunjuk aneh, kini terasa seperti membawa kami ke tepi sesuatu yang tak terlihat. Harapanku mulai retak. Jika jalur ini lenyap, maka pilihan terakhirku pun ikut menghilang. Dan mungkin, bersama dengan itu, kesempatan kami untuk kembali juga akan sirna. Pikiran itu menghantamku lebih keras daripada dinginnya kabut yang menyelimuti tubuh kami. Jalur di depan kami semakin pudar, seperti lukisan yang tersapu hujan. Aku tahu, jika aku ragu sedikit saja, semuanya akan benar-benar menghilang. Aku teringat pada bayangan pria muda yang kulihat sebelumnya. Tatapannya bukan tatapan ancaman, melainkan permintaan. Mungkin ini bukan tentang mengikuti, gumamku, tapi tentang menerima. Aku melangkah ke depan, tepat ke tempat di mana jalur itu hampir tak terlihat. Aku memejamkan mata, membiarkan perasaan yang mengalir di dalam dadaku memandu langkahku. Dimas dan Wulan memanggil namaku, tapi suaranya terasa jauh. Saat aku membuka mata, kabut di depanku terbelah, menampakkan sebuah jalan yang lebih jelas, sempit, tapi nyata. Aku berbalik. Ini dia, ini satu-satunya cara. Semua usahaku sejauh ini mengikuti petunjuk, membaca tanda telah gagal. Yang tersisa hanyalah satu pilihan paling sulit, mempercayai apa yang kurasakan, bukan apa yang kulihat. Dan dengan itu, aku melangkah maju, berharap keputusan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Begitu kakiku menjejak jalur yang baru muncul itu, kabut di sekitar kami perlahan menipis, seolah gunung memberi ruang untuk kami bernapas lagi. Dimas dan Wulan mengikuti di belakangku. Wajah mereka masih tegang, tapi di mata mereka ada secercah harapan yang sebelumnya nyaris padam.
Jalur ini berbeda, tanah terasa lebih kokoh, dan pepohonan di sekitarnya terlihat lebih terang, seperti diterangi cahaya yang tidak berasal dari matahari. Aku merasa ada sesuatu yang terlepas dari dadaku, beban yang sejak awal pendakian menekanku tanpa kusadari. Di kejauhan, terdengar suara angin yang lembut, bukan lagi bisikan yang membuat gelisah. Rasanya seperti seseorang sedang mengucapkan terima kasih. "Reza," bisik Wulan. Aku merasa kita sedang keluar dari sesuatu. Entah apa, aku mengangguk. Dalam hatiku, aku tahu keputusan tadi mungkin adalah jawaban yang selama ini diminta oleh gunung. Dan untuk pertama kalinya sejak melihat sosok misterius itu, aku merasa kami berada di jalur yang benar. Perasaan itu semakin kuat ketika langkah kami terasa lebih ringan, seolah tanah di bawah kaki tidak lagi menahan, melainkan mendukung. Kabut terus menipis, membuka pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya di Gunung Lawu. Jalur itu berkelok, lembut, diapit oleh pepohonan yang daunnya berkilau terkena cahaya keemasan. Dimas tersenyum tipis. Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang. Aku pun merasakannya. Ingatan tentang sosok misterius masih ada, tapi tidak lagi menimbulkan ketakutan. Lebih seperti kenangan tentang seseorang yang telah menyelesaikan urusannya. Di depan kami, terlihat cahaya terang seperti pintu keluar dari lorong kabut. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Untuk sesaat, aku merasa ada yang berdiri di sana, memperhatikan kami. Bukan dengan tatapan dingin, melainkan dengan ketenangan. "Terima kasih," gumamku, tanpa tahu kepada siapa. Kami melangkah lagi, semakin dekat ke cahaya itu. Dan di dalam dadaku, aku tahu, perjalanan yang menakutkan ini akhirnya akan berakhir. Ketika kami melangkah melewati cahaya itu, udara tiba-tiba terasa hangat dan segar, seperti pagi pertama setelah hujan panjang. Kabut sepenuhnya menghilang. Di hadapan kami, terbentang jalur pendakian yang kukenal, jalur resmi Gunung Lawu yang ramai oleh suara burung dan hembusan angin yang tenang. Wulan terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita kembali." Dimas tertawa kecil, penuh lega. Aku hampir lupa rasanya melihat hutan yang normal. Aku menatap sekeliling, lalu ke arah punggung gunung yang tadi terasa begitu asing. Sosok misterius itu tidak terlihat lagi, tapi aku bisa merasakan kehadirannya sebagai bagian dari gunung itu sendiri. Ada perasaan damai di dalam diriku, seperti sebuah cerita lama yang akhirnya menemukan penutupnya. Kami melanjutkan pendakian dengan hati yang jauh lebih ringan. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi jalur yang berubah-ubah. Dan saat matahari mulai turun, kami menyadari satu hal penting, kami berhasil keluar dan kami semua masih bersama. Itulah happy ending yang tak pernah kubayangkan di tengah ketakutan tadi. Kesadaran itu membuat langkah kami terasa lebih ringan, meski ingatan tentang apa yang terjadi di dalam kabut belum sepenuhnya pergi. Kami akhirnya tiba di area perkemahan kecil. Api unggun dari para pendaki lain terlihat berkilau di kejauhan, menandakan bahwa dunia nyata benar-benar telah kembali menyambut kami. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang berubah. Aku menatap Gunung Lawu yang menjulang gelap di balik langit senja. Gunung itu tampak sama seperti sebelumnya, namun aku tahu, di balik keheningannya, ia menyimpan cerita yang tidak semua orang boleh dengar. Dimas memecah keheningan. "Menurut kalian, apa yang sebenarnya kita temui tadi?" Aku menggeleng pelan. Mungkin bukan sesuatu yang ingin dikenang sebagai ketakutan, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, namun tetap nyata dalam cara yang paling dalam. Dan aku tahu, kenangan tentang sosok misterius itu akan selalu tinggal bersamaku, bukan sebagai bayangan yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diriku sekarang. Keesokan paginya, ketika matahari menyinari lereng Gunung Lawu, aku duduk sendirian di dekat tenda, menatap kabut yang kini tampak biasa saja. Dimas dan Wulan masih terlelap, seolah semua yang kami alami hanyalah mimpi. Tapi aku tahu itu nyata, terlalu nyata untuk dilupakan. Aku mencoba menceritakan kejadian itu pada beberapa pendaki lain. Sebagian hanya tersenyum, menganggapnya kisah aneh dari seseorang yang kelelahan. Sebagian lain terdiam, seperti mengenali potongan cerita yang sudah pernah mereka dengar. Seorang pendaki tua berkata pelan, "Gunung memilih orang-orang tertentu untuk menunjukkan ceritanya." Kalimat itu membuatku merinding, tapi juga menenangkan. Aku sadar, tidak semua orang perlu mempercayai apa yang kualami. Yang penting, aku tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana aku keluar darinya dengan pemahaman baru tentang diriku sendiri dan alam di sekitarku.
Beberapa hari setelah kembali ke Solo, kehidupanku berjalan seperti biasa pekerjaan, lalu lintas, dan rutinitas kota. Namun di dalam hatiku, ada ruang yang kini lebih tenang. Pengalaman di Gunung Lawu mengajarkanku satu hal penting, bahwa tidak semua perjalanan tentang mencapai puncak. Sebagian adalah tentang berdamai dengan hal-hal yang belum kita mengerti. Sosok misterius itu mungkin telah pergi, tapi pesan yang ia tinggalkan tetap hidup bahwa keberanian bukan hanya tentang melangkah maju, melainkan juga tentang mendengarkan suara di dalam diri kita sendiri. Setiap kali aku mengingat kabut, jalur yang menghilang, dan cahaya di ujung perjalanan itu, aku tersenyum. Karena aku tahu, di suatu tempat di Gunung Lawu, sebuah cerita telah selesai, dan aku adalah bagian kecil dari kisah yang akan selalu hidup di antara pepohonan dan angin.